Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab namanya kita manusia, kita ciptaan Allah dan kita diciptakan memang untuk dalam sebaik-baik penciptaan dan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang menjadi ibadah bagi kita semua, tentunya dengan niat, dengan karena Allah, dan ini adalah sebuah kebaikan untuk kita, untuk bisnis kita, untuk anak kita dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah medium bagi kita untuk belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sama-sama kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina rasulina nabiyuna wa qudwatuna wa uswatuna wa mustafa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, Ibu Las sebagai inisiator Ibu ya. Mudah-mudahan ibadah semua Ibu ya, insyaallah. Terima kasih ibu-ibu untuk bersama-sama untuk selalu belajar mungkin ya. Dan berkenan Abu sebenarnya bukanlah yang terbaik ya, cuma mungkin mungkin sebagai inisiator aja kali Bu ya. Dan bagaimanapun kita nanti kalau seandainya namanya adalah kita belajar dari bersama-sama kita. Apa yang kita punya kita belajar sama-sama. Apa yang pikiran, pandangan, konsep, ide, kreativitas kita masing-masing itu adalah medium dan itulah sumber pembelajaran bagi kita insyaallah. Oke, ini adalah pertemuan yang kedua Ibu ya. Dari berapa? 3 bulan ada Bu ya? Bulan Mei, ini Juni, Juli, Agustus. Oke, nggak apa-apa ya. Artinya yang penting kita jalan terus, jangan berhenti gitu Ibu ya. Nah, ada niat kita jalan terus walaupun memang namanya kita manusia. Kalau iman saja naik turun ya. Yazid wa yanqus, naik turun. Juga tentunya kesempatan kita ya untuk belajar. Lebih spesifiknya pertemuan kita, medium kita ini adalah bukan hanya belajar ya Bu ya, tetapi adalah kebersamaan. Bagaimana kita bersama berjuang, berusaha, berjuang, meningkatkan. Kalau kita katakan ini adalah sebuah medium bisnis, meningkatkan bisnis kita. Kalau secara umum kita katakan pertemuan ini adalah kebersamaan ini adalah sebuah medium meningkatkan kualitas diri kita secara umum. Insya Allah itu adalah ibadah bagi kita semua insya Allah. Nah, kita kemarin kalau nggak salah juga kita berkomitmen untuk selain bincang-bincang tentang bisnis, juga kita mungkin akan selingi sedikit juga tentang akidah, tentang bagaimana kita membentuk silaturahim di antara kita. Kita bicara tentang permasalahan kita. Yang penting bahwa medium ini adalah tempat kita bersilaturahim. Setuju Bu ya? Mungkin Ambo lupa ya, yang baru siapa Bu? Ibu ya. Mewakili dari anak Mombet Tahu. Oh, Mombet Tahu ya Bu. Subhanallah. Ya, tahunya di mana Bu? Buat tahunya pabrik tahu? Yang di pabrik itu ya di Serojo. Begitu ya. Terus kami gabung di sini. Oh, ya. Kebetulan Bu Las tahu. Ya. Kami kan di Kelurahan Tembok Pak. Oh ya. Jadi ke tetangga kami itu Pak. Oh, gitu. Tetangga kami di Api. Iya benar. Jadi lima yang berusaha. 5 orang itu tahu. Terus
keju. Oh iya, Keju. kue keju ya. Oke. Nah, Iya. itu. Itu Pak. Ya, jadi baru pertama Bu ya, masih. Iya. Ya, mungkin memperkenalkan diri Bu ya. Ambo Syarif Isran Bu. Syarif Isran dalam hal itu kok cuma pentrigger aja, inisiator saja. Bagaimana kita dalam bisnis ini adalah dunia bisnis, kontrak bisnis itu adalah berkolaborasi bersama-sama. Oke. Inti bisnis sebenarnya ya, inti bisnis itu sebenarnya adalah silaturahim dan sedekah. Dua itu aja Bu. Sedekah dan silaturahim. Kalau dalam hadis kita pahami bahwa silaturahim itu memperpanjang umur dan membuka rezeki. Dalam hadis juga sedekah itu bersedekah dan Allah akan memberikan rezeki dan berlipat-lipat. Nah, dua istilah ini nanti akan, insya Allah kita akan sama-sama untuk menggalinya. Ini adalah kalau mau memandang ini adalah fondasi dari bisnis apapun. Kalau tanpa dua itu, ya, silaturahim dan sedekah, itu bisnis itu akan berat loh. Nah, dalam hal bisnis, Abu juga tidak hebat-hebat bisnis begitu ya. Cuma pengalaman bisnis begitu ya. Kemarin udah kacau balau masuk ke politik, mencaleg dan sebagainya. Kamu udah rasanya ingin mencaleg. Jadi kacau itu. Salah satu juga bisnis ini harus fokus kepada produk bisnis yang kita bangun dan fokus ya nyambil jangan juga gitu ya. Nah itu harus kita sadari juga. Dan kita ulangi lagi Bu ya. Kemarin kan kita ada isian Bu ya. Ada isiannya di bawah Ibu. Ini isian ini Bu. Ini pelajaran, bukan pelajaran dasar ya, pelajaran basic bisnis. Ini pelajarannya internasional ini. Kita tidak belajar sebenarnya ini Bu. Kita tidak mendalami hal ini sebenarnya hari ini. Cuma ini adalah kerangka berpikir kita dalam membangun bisnis. Itu pelajaran yang kita terima, dan di mana-mana orang kalau bicara tentang bisnis dalam kontemporer sekarang, orang-orang memakai ini PMC, bisnis model kanvas ya, bagaimana bisnis itu dipetakan kayak gitu ya. Nah, kemarin kita membincangkan dua hal, BMC dan membangun diri. Nah, dua hal itulah nanti akan secara berangsur-angsur, secara bertahap kita akan meningkatkan bisnis kita insya Allah. Oke, kita ulangi Bu ya. Kita ulangi bahwa dalam bisnis kerangka berpikir kita itu adalah memberikan solusi kepada orang lain. Setuju Bu ya? Dalam bisnis, apa yang kita lakukan dalam bisnis adalah memberikan solusi kepada orang lain, memberikan kebutuhan orang lain, memberikan kebaikan, nilai-nilai melalui produk kita untuk orang lain itu konsumsi. Ya, artinya adalah dalam bisnis yang poin dasar sebenarnya yang kita harus pahami itu adalah konsumen kita, Ibu. Dari situ dulu. Nah, itu makanya dua poin tadi itu, sedekah dan silaturahim itu adalah bagaimana kita memberikan sedekah kita kepada orang lain, kepada konsumen kita. Nah, sedekah itu kita berikan berdasarkan kedekatan kita dengan konsumen. Nah, ibu-ibu
namanya ibu-ibu seorang perempuan, dan di situ sebenarnya letak bisnis itu lebih kepada sensasi seorang perempuan sebenarnya ibu. Dalam teknisnya memang banyak dilakukan oleh bapak-bapak gitu. Nah gini bu, bisnis itu adalah bagaimana kita dekat sama anak kita, ya bu ya, dekat kita dengan anak kita dan kita tahu apa kebutuhannya. Walaupun si anak kita tidak ngomong sama kita, aku tahu apa yang kamu mau kayak gitu ya. Nah, ketika kita paham dekat dengan anak kita, silaturahim kita dekat dengan si konsumen kita, dan kita bisa merasakan kedekatan itu sehingga kita paham banget loh tentang konsumen kita. Sehingga kita dengan sedekah kita, dengan kebaikan hati kita akan memberikan bantuan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Bisnis di situ loh. Itu aja bisnisnya. Cuma itu. Kalau seandainya poin ini, konsep ini bisa kita jalankan, kita praktekkan dalam usaha-usaha kita, dalam bisnis, nah insya Allah bisnis kita akan menjadi bernyawa. Dia hidup dia. Tetapi kalau seandainya kita paksakan nih, misalnya anak kita nih, kita pandai buat rendang nih misalnya, kita buat rendang yang pedas gitu misalnya, anak kita umurnya 3 tahun misalnya gitu. Kalau seandainya kita tidak dekat dengan anak kita, mungkin karena kita sibuk misalnya ya, atau mungkin kita lagi punya masalah begitu kan ya, kita orangnya tegang dan sebagainya, sehingga silaturahim kita itu nggak begitu kuat dengan konsumen kita, sehingga kita nggak akan bisa menangkap apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika kita udah sangat dekat bersilaturahim dengan konsumen kita pasti tahu apa yang mereka butuhkan. Dan disitulah kita membuat produk. Dan disitulah kita membuat produk. Jadi produk ini nomor 2 ibu. Sesudah kita dekat dengan konsumen, makanya kita akan membuat produk. Untuk membuat produk ini apa yang dibutuhkan ibu? Skill, belajar, ilmu dan belajar. Jadi dalam bisnis ibu, produk itu adalah nomor 2 dan itu dipelajari berdasarkan si kehendaknya, berdasarkan si kebutuhan si konsumen. Bisa dipahami ya pasti ibu ya, insya Allah gitu ya. Nah ini dasar bisnis dan semua orang-orang punya bisnis yang hebat pun ini dasarnya ibu. Ini dasar. Kita pun akan mengembangkan bisnis kita dalam pertemuan-pertemuan kelanjutan ke besok-besok ini ke depan, kita pasti akan mengulang-ulangi ini, sedekah dan silaturahim. Silaturahim ini kedekatan kita dengan konsumen dan sehingga kita bisa memahami bagaimana masalah yang ada di konsumen dan bagaimana perasaannya si konsumen dan bagaimana habitualnya, kebiasaan kesehariannya, terus psikologisnya gimana, sebab konsumen itu bergerak loh bu. Sama halnya dengan anak-anak kita. Anak kita itu di umur 1 tahun, di umur yang abangnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu beda-beda kebutuhannya. Nggak bisa kita samaratakan begitu ya. Dan pendekatannya pun juga berbeda. Kalau kita dengan anak kita yang misalnya 3 tahun, mungkin kita kita ajak main dulu begitu kan misalnya gitu ya. Sehingga kita tahu tuh kalau seandainya mimiknya udah mungkin dia ketegangan atau mimiknya sudah dia udah nggak nyaman gitu kan ya, kita tahu apa yang dia butuhkan kayak gitu. Mungkin dia lapar, mungkin dia haus, atau mungkin dia menginginkan sesuatu, atau dia punya masalah. Nah di masalah itulah kita berbuat, di solusi yang kita berikan itulah bisnis kita. Di anak yang misalnya remaja, mereka habitualnya kalau zaman sekarang itu anak-anak itu mendapatkan informasi yang banyak. Mereka punya kebiasaan, punya obsesi bahwa minuman itu ya minuman yang energik gitu ya. Mereka nggak suka yang membuat badan mereka itu agak lameh gitu. Mereka nggak suka. Tapi mereka sukanya ya karena memang sarafnya ketegangan main gitu kan dan sebagainya gitu ya. Mereka sukanya minuman yang boba-boba itu, sehingga sesudah minum itu dia ngejreng gitu ya, merasa sehat, merasa segar, stimulasi gitu kan ya. Nah itulah yang kita berikan solusi untuk mereka. Berbeda dengan
yang 5 tahun itu tadi. Jadi intinya adalah konsumen itu bergerak dia Bu, bergerak, kebutuhannya juga bergerak dari zaman ke zaman. Kita di umur 40-an, ada yang 40-an, kita di umur yang 50-an itu beda loh kebutuhan kita dengan yang umur 20. Karakter kita beda, psikologis kita beda, obsesi kita juga beda. Kalau kita umur-umur 50-an ini obsesi kita ya makanan kita ya apa ya? Makanan kekosannya itu ya. Ya. Yang lebih aja. Tetapi anak-anak sekarang obsesi minumannya nggak kayak gitu. Kita buat rendang mereka obsesinya geprek gitu lah kira-kira. KFC, kayak gitu. Nggak bisa kita samakan. Jadi konsumen itu adalah apa ya? Fondasi pertama kita pahami, kita dekati dan kita berikan niat kita untuk solusi untuk mereka. Nah, itu poin dasar dari bisnis. Jadi kalau seandainya kita kembali ke borang ini, jadi yang nomor 1 itu adalah yang paling kanan ini, Bu. Paling kanan ini konsumen. Konsumennya itu harus kita tahu persis apapun dan dimanapun kesehariannya, psikologisnya, temannya, misalnya kita lihat misalnya sekarang ada bisnisnya Tetalu Bang Ucok itu ya agak mulai terkenal lah. Dan itu cepat banget perkembangannya. Sadar atau tidak sadar, kalau seandainya kita melihatnya dari kacamata ilmu bisnis sekarang, itu Bang Ucok itu pebisnis hebat dia loh. Pebisnis hebat. Dia tahu konsumennya itu memang konsumen milenial dan Gen Z gitu. Dan kebiasaan Gen Z itu memang tanggang-batanggang gitu ya. Agak bertanggal, terus mereka itu kalau Gen Z itu tidak banyak uang juga gitu, makanya dia itu sederhana aja tempatnya. Tapi Gen Z itu dia punya karakter yang lebih suka dibandingkan kita lebih suka grouping dia, berkelompok-kelompok, geng-geng gitu ya. Mereka kalau main tuh ada gengnya tuh dia main game. Mereka ada tuh teman-teman sekolahnya itu ya, walaupun keseharian mereka tidak kelihatan, tetapi kalau mereka janjian ya di tempat Ucok itu ya. Dan mereka kalau seandainya dia keluar rumah itu memang mereka itu healing, ingin nyantai, ingin lepas dari kesibukannya, ingin lepas dari main gamenya dan sebagainya. Dan itu difasilitasi oleh Bang Ucok itu. Dibuatnya itu minumannya itu teh talua gitu, teh malimpah namanya gitu kan ya. Memang supaya lama habisnya. Kalau ya Bu, lama orang di situ memang rame gitu ya, kursinya itu banyak begitu ya, tapi orangnya nggak tukar-tukar. Nah, begitu dia kalau mindset kita ya, kita berharap orang itu tukar-tukar gitu kan ya, satu ruko kita sewa, satu toko gitu kan ya, kita berharap jangan mula-mula segala saja malah tuh kayak gitu ya. Tapi gaya bisnis untuk anak remaja Gen Z sekarang tidak begitu. Gen Z sekarang memang mereka itu kafe menengah Gen Z lah kira-kira ya. Kafe orang yang belum banyak duit gitu, mahasiswa dan sebagainya. Nah kalau orang banyak duit, dia kafenya ya kafe yang kalau minum itu 20.000, kopi itu 20.000. Nah itu sebenarnya adalah kafe ataupun Bang Ucok itu sebenarnya adalah dia itu paham konsumennya, paham banget konsumennya bahwa konsumennya itu butuh healing, butuh tempat duduk-duduk gitu ya, lama-lama nyaman, remang-remang juga, tidak bising, bisa kerja juga situ, wifi kalau ada begitu kan ya, terus suasana yang healing ya. Jadi yang dijual itu bukan hanya produk. Bang Ucok itu tetalunya tak lebih lama menurut kita ya, dan secara umum juga konsumennya mengatakan biasa-biasa saja. Tetapi yang dijualnya adalah experience, healingnya itu, suasananya itu ya. Jadi di zaman sekarang Ibu, kita menjual sebuah produk itu bukan hanya produk komoditi, bukan hanya produk komoditi, tetapi adalah produk plus experience namanya. Istilahnya experience. Experience itu ada servisnya, kesan, pengalaman,
healingnya gitu ya. Yang dicari itu bukan hanya produk, tetapi suasana, efek dari produk, bukan dari enaknya saja, tetapi produk itu menimbulkan suasana yang seger gitu. Nah, kesegeran itu yang dibeli kayak gitu, experience. Kalau produk-produk di zaman kita gini, kalau produk kopi, kalau Ambo melihat itu, kalau kita punya produk kopi, kita bukan hanya sekedar komoditas kopi kira-kira begitu ya, tetapi bagaimana kopi kita itu memang bisa untuk membangkitkan suasana segar, suasana kampung juga, nyaman ya, suasana apa, iku masanakan kampung bana taraga wana wa di kampung jenene kayak gitu, ada experience-nya gitu, bukan hanya sekedar produk di lama terus kenyang, bukan hanya gitu, tetapi menimbulkan sensasi bahwa di taraga di kampung kayak gitu. Nah, bagaimana kita meng-create itu, skill yang harus kita, ilmu dan skill kita yang harus kita kembangkan, bagaimana kita bisa memproduksi kopi yang memang benar-benar harum, kopi buki api zaman lama gitu ya, kopi buki asli gitu ya. Kita create lagi, dan kita create bagaimana stabilitasnya juga. Bagaimana kopi itu seperti kopi pakai kapal api gitu ya, atau produk-produk kemasan lain itu ada ilmunya pasti ya. Bagaimana 1 tahun juga masih rasa ciki-ciki juga gitu ya, nggak berubah gitu ya Bu ya. Tapi kalau kopi kita kan 2 minggu kan udah mulai pingin ya. Nah kayak gitu. Sampai ke situ harus kita skill ya Bu ya, ilmu dan skill. Nah insya Allah kita bisa belajar bersama di sini bagaimana produk kita masing-masing bisa kita tingkatkan, bisnis kita tingkatkan, apa yang kita perlukan dalam bisnis kita bisa bincangkan bersama. Oke, kita kayaknya kan terbatas waktu Bu ya, jadi mungkin ya 1/2 jam saja mungkin kita tentang kita mengingat kembali ini orang ini, bahwa ini intinya adalah konsumen kita dulu yang kita pelajari, kita dekati sehingga sangat dekat lah ya, sehingga akhirnya kita tahu, aku tahu yang kamu mau, kayak gitu tagline-nya. Nah, sesudah kita paham apa yang dibutuhkannya, walaupun mereka konsumen itu bahkan konsumen itu tidak tahu apa yang dibutuhkannya Bu. Sama dengan anak kita kalau udah merengek ya, kadang dia nggak tahu apa yang dibutuhkan, ibunya lah yang tahu ya Bu ya. Aku anak bola lapar, aku anak bola kedinginan, ini takut tadi kok, ataupun ini kelelahan mah gitu ya. Nah, kita yang tahu. Kadang anak-anak nggak tahu, penting dia bermasalah aja, merengek aja gitu. Apalagi bapak-bapak nggak tahu dia tuh solusinya. Kalau bapak-bapak, kalau anak merengek apa solusinya Bu? Iya, diam gitu ya. Bu keluar, aku piti yang berjuang aja. Tapi kalau ibu paham apa yang dirasakan oleh konsumennya itu, apa yang dan paham apa solusinya. Oh, anak mungkin kayak tadi itu perjalanannya dari paginya kurang makan, terusnya siang dan akhir, paham itu. Oke. Yang penting adalah dekat dan ada jiwa sedekah kita Ibu. Kita memberikan solusi, memberikan kebaikan kita, membantu orang lain. Nah, dengan produk-produk kita, intinya itu. Oke, bisa ini Bu ya, kita review tentang basic of model kanvas kita. Kita belajarnya bisnis kanvas itu kan dasar ya, dasar gambaran dasar. Oke, mungkin kita masuk ke ini Bu, kalau seandainya ada bisnis kita masing-masing yang bisa kita ungkap, kita tingkatkan bersama insya Allah.
Apa produknya Ibu? Oh, yang Stick keju. pemasarannya berarti Bu ya. Ya bisa dicoba. Di Kemasan atau apa aja Pak? Dari keju bukan Bu ya? Keju ya. satu jenis Bu, satu varian, satu rasa gitu ya. Silakan. Ibu cicipin terus gitu. Stick keju ya, namanya stick keju Bu ya. Ya. Sekarang udah modifikasinya udah banyak ya. Ada yang bentuk kalau dulu kan yang gini-gini ya, daki gitu ya. Sekarang kan ada alatnya itu ya, alatnya yang ada yang kembang juga gitu lah ya. Ini pakai mesinnya Bu ya? Oh ada yang kayak ini juga ya, kayak mayones gitu ya. Oh ini kayak apa? Bukan mayones. Mayones. Ibu ikut Pakai ini apa IKM Bukit Tinggi? Halo Bu. Halo. Oke. Masih aja grup-grup itu Bu? Sekarang banyak modifiednya ya, Jadi kami modifikasinya. Bu, Ya oke Bu. Ibu, kami di kelurahan di kelurahan sebelah Pak. Itu langka sampai apa tuh? Untuk informasi yang Informasi gitu ya? Pak itu kayak itu saja orangnya itu Pak. Nah, coba apa? Kami dikatakan orang yang lah mandiri lah, orang yang maju masuk. Tapi kalau lah masuk ke dalam itu kami ingin maju, Benar. misalnya pakai kok gini, kamu dimasukkan segala macam. Bagus Pak pada Ibu. Nah, tuh, Pasarnya lah ya? pasarnya lah itu. Masuk ke toko Bu? Masuk ke toko? Iya, ini baru masuk ke swalayan. Swalayan. Swalayan Bu ya. Terus ada juga kreatifnya, Bu, misalnya jam gadang, gambar jam gadang tuh Pak. Untuk jam-jam itu dari bambu itu ada, tapi untuk itu tuh kami vakum, nggak bisa acaranya Benar. untuk dikembangkan. Gitu. Ikut PRT-nya lah ada Bu? Alah, Kok nggak ada di tadi apa? alah saya. Alah di dalam. Tapi kok nggak ada di ini? Nggak ada di apa dimunculkan apa di stiker ini? PRT-nya PRT. PRT halalnya nggak ada? Lain Bu. Nah, iya. Mana kamarnya? PRT main PRT dah. Halalnya mana? Lain Bu. Lain. Oh iya Oke. kita mana? Orang macam itu. Kalau masuk swalayan nggak bisa nggak pakai itu kan? Iya, pakai itu. harus pakai itu. Nggak ketek gambarnya. Iya. Per- Stiker Iya. ada habis. Apanya itu anu tuh? Iya. Harus pakai nomor Bu. Oh, apa halal itu? Kan gambar halal itu kan ada nomor halal itu sertifikatnya tuh. Iya. Cantumkan situ. Iya. Nah nampak halalnya ketek mana? Iya. Oh, logonya. Di stikernya gitu yang gue tambahin. Lama Pak. Lama Pak masih lama. Iya. Oke Bu, kita kembalikan ke cara pandang kita BMC Bu ya, bisnis model kanvas. Bagaimana kita mempetakan produk apa namanya Bu? Stick keju endosmoy. Iya. Endosmoy. Ya stick keju endosmoy. Bagaimana kita memplotkan ke dalam basic ilmu ini. Basic bagaimana kita mensinkronkan semua aspeknya melalui BMC ini, bisnis model kanvas. Oke, sama ibu apa Bu? Morika. Ibu Rika ya. Sama ibu masuk. Iya. Ibu Rika. Berarti ibu Nah, Balma eh, apa ya? Iya. Musik bakar. Ibu Rika, ibu dalam konsep bisnisnya itu konsumen dari stick kejunya ini kira-kira siapa, kelompok mana gitu ya? Ada yang kelompok wisatawan, ya. Ada kelompok orang yang suka cemilan. Ada yang memang untuk untuk tamu gitu lah ya, begini ya. Nah, kalau dalam momen dalam event Lebaran itu untuk
rumah tangga gitu ya. Nah kalau untuk keseharian ini dalam pandangan Ibu Rika kepada siapa yang cocok nih dijualnya? Yang suka cemilan kayak Pak. Suka cemilan ya. Suka cemilan itu dia karakternya bagaimana Bu? Suka belanja gitu, suka Suka. makanan gitu. Begitu Biasanya ya. kan online nih Pak jualannya, Mm-mm. online juga gitu. Jadi sekarang baru mulai belajar masukin ke swalayan. Iya. Jadi dalam penerjemahannya kita ada istilah baru ya, positioning. Positioning itu adalah kenapa kelompok ya, maksudnya kenapa orang tuh beli produk kita, untuk apa sama dia? Untuk cemilan kah? Untuk lebaran kah? Ya. Untuk oleh-oleh kah? Nah, jadi itu tuh positioning. Nah, Ibu Rika mengatakan tadi itu posisinya sebagai cemilan. Nah, cemilan yang channelnya di sini nanti ini semuanya kita berdasarkan di sini Bu ya. Ini ada sih. Channelnya itu maksudnya kita jual, kita kontaknya dengan konsumen itu melalui swalayan Bu ya. Ya, Iya. online juga Pak. Online juga Media sosial. swalayan ya, medsos begitu kan ya, marketplace-nya. Nah, orang yang cemilan, suka cemilan, terus media kontaknya adalah swalayan dan medsos. Nah, orang yang suka cemilan ini kecenderungannya kelompoknya usia berapa Ibu? Terus kelompoknya apakah ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja atau mahasiswa atau bapak-bapak atau siapa ya? Biasanya cemilan ini bapak-bapak tidak ya? Nah, beda Bu ya. Jadi ya kita bisa deskripsikan ini konsumennya adalah secara umum bukan bapak-bapak. Ya, adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang mana nih? Ibu rumah tangga biasanya Pak. Ibu rumah tangga. Umur kira-kira ibu muda, milenial atau 40-an ke atas? Iya, milenial. Milenial ya, begitu ya. Nah, milenial ini kita biasanya orang mematok milenial ini 40 ke bawah. 40 ke bawah, 37 ke bawah lebih spesifiknya. Nah, mereka itu cenderungnya kan keluarga muda ya. Keluarga muda. Yang mananya kira-kira yang lebih spesifik Ibu? Yang bekerja, yang tinggal di kota, di desa, di kontrakan, di komplek, kayak gitu. Kerja umumnya Pak. Kerja Orang umumnya ya. kantoran misalnya kan. Kantoran ya. Pernah order, jadi temannya juga ikut order. Ya, pertama kantoran ya Bu ya. Pertama kantoran. Terus orang kantoran yang kecenderungan memang suka cemilan, baik itu cemilan untuk di rumah, untuk healing, untuk keluarga atau untuk kerja. Itu macam-macam lagi Bu ya. Sampai ke situ memang. Untuk cemilan kerja secara umum Ibu, cemilan kerja atau bukan untuk cemilan anak-anak gitu. Itu bisa ya. Oke. Kayaknya semua lapisan bisa. Iya. Iya. Tempatnya ini enak. Oke. Enak. Nah, jadi kan Ibu Rika tadi target marketnya adalah ibu-ibu milenial, keluarga kecil, keluarga muda, terus yang kerja ya, kerja. Artinya gini, kerja ini artinya punya spending power, daya beli gitu cukup kuat ya, cukup kuat ya. Artinya maaf, kita bedakan juga ibu-ibu muda yang yang kontrakan, maksudnya gitu ya, yang ekonomi menengah, bawah, berarti yang menengah ya. Yang menengah ini pada umumnya kan mereka intelektual ya, sarjana kira-kira begitu. Tergambar ya Bu ya, tergambar. Jadi ibu-ibu muda ya, keluarga kecil yang intelektual. Kita patok di situ dulu ya. Oke. Terus yang punya penghasilan nih, atau yang diberi oleh suaminya yang memang punya spending power, daya beli yang cukup kuat. Benar ya? Benar. Nah,
Karena memang konsumen kita sepertinya orang-orang komplek kayak gitu ya. Ya, kalau kalau di daerah kota besar itu kan mereka itu kan punya rumah baru gitu ya, lagi cicilan gitu. Lagi membangun rumah gitu kan, membagi mobil, membangun karir, membangun rumah, membangun anak begitu kan saya. Nah, pada umumnya mereka kalau di kota-kota mereka tinggalnya di komplek. Setuju ya? Nah, gitu. Harga jualnya berapa ini Bu? Harga konsumennya? Itu 20.000 Pak. 20.000 ya. Berapa nih? Dari 150 gram. 150 gram berapa tadi? 20.000. Berarti sekilo 100. 170 ya. 140 Itu biasa 40 ya. 40. Oke. Dari deskripsi konsumen itu tadi ya, mereka posisinya sebagai cemilan. Nah, ibu-ibu muda yang suka cemilan itu lebih spesifik ya, kalau saya lebih spesifik itu biasanya apa, mereka itu suka kerja sambil cemilan ya, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita udah bisa membayangkan di mana mereka, terus apa psikologisnya, bagaimana mereka, maksudnya apakah dengan kemasan seperti ini cocok dalam mindset mereka. Artinya gini, kalau saya nanya apa ya, mereka itu kalau di kantor mungkin kita harus punya jaringan ke kantornya, kayak gitu Punya link ya Pak. ya. Punya link. Punya link ke kantor. Punya link ke kantornya. Atau kalau seandainya kita dekati ke tempat tinggalnya, mungkin kita bisa berkumpul dengan komunitasnya, baik itu komunitas ibu-ibu di Facebook kan banyak tuh ya kan, dan di grup-grupnya ya. Terus kita juga harus paham bagaimana psikologis mereka memandang kemasan juga dalam sisi kompetitor juga ya. Kalau seperti ini misalnya begitu ya, ini kan jelas ini adalah produk homemade UMKM. Kalau seandainya kita buat kemasan seperti ciki-ciki gitu atau kan kitela gitu, itu kan gambarannya adalah produk yang keluaran pabrik gitu. Terus dalam kompetitor di positioning cemilan itu banyak sekali cemilan yang harus dia pilih Bu, banyak sekali. Kalau seandainya kita ke Budiman aja Bu ya, satu ruangan itu cemilan semua ya, yang sebelah kanan itu ada yang Minangnya, ada yang pabriknya, yang sebelah kanan itu yang dasar bawah itu ya, kalau ditaruh itu Budiman itu cemilan semua, dan kita harus bersaing sebanyak itu gitu ya. Nah kita bersaing, dan makanya kita punya produk yang memang spesifiknya lebih value-nya adalah keju ya. Jadi kita lebih arahkan kepada mereka itu ke dalam kelompok keju. Nah, apa kelebihan kita dibandingkan dengan cemilan yang lain? Itu harus kita munculkan dulu, sehingga bagi konsumen kita itu tertarik bagi mereka. Misalnya keju itu bergizi, kira-kira begitu lah ya. Ibu. Iya, sama-sama Bu. Nah, mungkin kita munculkan karena mereka itu target market kita adalah intelektual tadi ya. Mereka lebih tertarik pada gizi mungkin ya. Stik keju bergizi, kira-kira begitu tagline-nya, bisa saja begitu. Sehingga di antara semua kelompok-kelompok cemilan yang lain, stik keju ini menjadi tercela, menjadi tertarik mereka, menjadi prioritas dalam pandangan mereka, karena ini mengandung susu, mengandung keju, full vitamin D misalnya begitu ya. Nah itu sesuai dengan konsumen kita. Tetapi kalau
kalau apa ya? Kalau kita targetkan kepada ekonomi apa tadi menengah low, itu mungkin mereka tidak begitu tertarik dengan gizi itu tadi. Mereka lebih tertarik enak dan banyak, murah, murah gitu kan ya gitu ya. Nah, eh, dapat gambarannya Bu ya, bahwa kita harus kita harus deskripsikan dulu si konsumen kita. Nah, semua dari tempat tinggalnya mereka, dari kesukaannya mereka, dari kebiasaan kesehariannya mereka, dari keluarganya mereka, dari spending powernya mereka, berapa gajinya, terus intelektualnya, di mana mereka, eh, ya semua data konsumen itu kita kumpulkan di dalam buku, dalam file database konsumen, dan itulah uh, salah satu kekayaan bisnis zaman now, mengumpulkan data si konsumen. Nah, berdasarkan data konsumen itulah makanya kita ngambil kebijakan. Kita tahu nih, konsumen kita ini yang kita target ini, mereka kalau bayar 20.000 ini anteng bagi mereka, nggak mikir banyak begitu ya. Nah, selain itu mereka itu lebih mungkin lebih gizi oriented misalnya. Itu mungkin perlu kita munculkan. Nah, bisa saja mereka itu lebih suka ya. Kita mungkin memang banyak juga misalnya apa ya? Misalnya Alfa Hakim itu. Alfa Hakim itu memunculkan tradisionalnya ya. Kemasannya seperti ini juga. Kalau seandainya dia buat dalam model Kitela itu, mungkin lain lagi ceritanya. Ya. Nah, kalau apa? Ya, kalau konsumen kita ibu-ibu yang mereka itu mungkin bahkan kita harus munculkan ini homemade. Artinya homemade itu tidak banyak bahan-bahan kimiawi kira-kira begitu ya. Itu bisa saja kita munculkan. Dan mereka yakin kalau homemade ini kita harus ya homemade, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita memang profesional di situ. Jangan baci lapui istilahnya begitu ya, kira-kira gitu ya. Sebab orang-orang yang menengah intelektual terus punya itu kalau seandainya bahasa mui secek kan, itu habis kita. Tapi kalau seandainya untuk masyarakat apa menengah low tadi bahasa mui enggak bahas gitu deh. Sesuai ya ragu. Gitu. Juga kalau seandainya ibu-ibu itu masih apa ya, kalau macam mahasiswa gitu misalnya, mungkin warna juga pengaruh mungkin ya. Mereka mungkin sukanya warna pink kira-kira begitu lah ya, atau banyak pernak-perniknya, ada mutiara-mutiaranya kayak gitu. Nah, semuanya itu kita create produk kita berdasarkan si konsumen. Ya Bu ya, setuju Bu ya? Jadi, nah inilah yang kita gali terusan. Jadi kita itu mempromosikannya bukan sembarangan. Oh apa? Woi keju, bukan begitu. Tapi kita memang harus membangun channel kita. Mereka itu mungkin punya komunitas. Kalaupun di supermarket kita mungkin kalau bisa misalkan ya, kita di online di medsos setempat itu kita munculkan gizi keju misalnya. Gizi keju New Zealand. Pakai keju apa Bu? Proses ya. Ya, kalau ya bisa saja kita munculkan kejunya gitu supaya lebih menarik dibandingkan dengan dengan produk-produk positioning produk yang lainnya. Begitu Bu. Dan kita mempromosikan juga sesuai dengan si konsumen itu tadi, bahasa kita, copywriting kita, mungkin gambar dari ininya dari promosi kita itu keju yang sedang dikasih ke anaknya gitu, anaknya yang sehat gitu ya, supaya anak sehat kayak gitu.
Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita produce tentang produk kita dan bagaimana kita menyampaikannya, memarketingkannya dan mensellingkannya, itu tidak terlepas pondasinya adalah pemahaman kita, silaturahim kita terhadap target market kita. Setuju Bu ya? Oke. Mungkin dapat gambaran dari Ibu Rika kalau menurut Ambo ya, kalau seandainya ada yang membawa ke kantor-kantor, itu lebih tertuju, lebih ya. Kalaupun ada, kalaulah ada channel-channel di komunitas-komunitas, itu lebih ini. Nah, satu lagi, di banyak stik keju kan nggak cuma endesmoy aja ya, banyak stik keju. Di antara stik keju juga itu kita harus membangun branding ya, kesan, image kita supaya kalau seandainya stik keju itu udah dicicipin terus terkesan, sampai membranding di dalam pikirannya, dalam persepsinya si konsumen, sehingga mereka tidak akan tergiur dengan produk yang lain, dan itu harus kita bangun juga ya. Nah, salah satunya untuk itu adalah ada kelebihan kita. Bisa saja misalnya ya, kejunya ini dipersepsikan tempat buatnya di dapur yang stainless aja gitu semua. Diimagekan bahwa ini produk yang diproduksi dengan profesional walaupun UMKM gitu ya. Yang membuatnya pakaiannya pakaian kayak pabrik obat gitu lah kira-kira gitu ya, kayak gitu, steril kayak gitu. Ada nilai-nilai lebih, value added value kita yang kita create, dan itu menarik dan itu memberikan kesan yang cukup kuat nantinya di dalam benaknya, persepsinya si konsumen, sehingga konsumen itu mudah ditarik. Misalnya kita menawarkan ini kita buatnya dengan steril loh Bu, kayak gitu ya. Terus ini videonya melalui message-nya ya, melalui informasi kita. Nah, atau ini kejunya New Zealand loh, gitu. Nah, keju ini New Zealand, ada cheddar ya, ada cheese. Nah, keju ini kalau menurut saya ya, menurut Anda itu kita harus mempelajari juga keju generik loh Bu. Itu bisa lebih murah, yang kiloan kira-kira, tetapi bagus. Sama dengan susu New Zealand, kalau seandainya di aroma itu ada susu New Zealand, kalau di medsos di marketplace juga lebih murah. Susu New Zealand itu kalau di medsos sekarang 60.000 per kilo, dan itu asli 100% New Zealand. Kalau di aroma itu dia jualnya 100-an lebih ya, 120, 110 gitu ya. Dan itu bisa saja kita pakai untuk menambah added value kita itu 100% New Zealand milk gitu misalnya gitu. Dan itu rasanya memang rasa New Zealand, memang rasa susu banget gitu loh, susunya enak. Nah, juga bisa saja ditambah, diperkuat dengan esen yang asli ya, bukan esen ini memang sekarang kan banyak esen ya Bu ya, banyak dan itu sekarang bahan-bahan itu udah simpel lah ya, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan yang punya bahan-bahan ini kan secara umum ya Cina aja ya, gitu lah Bu ya, ada yang China ya sih. Kalau persepsi masyarakat yang 50-an ke atas kan bahan-bahan ini dulu itu dikuasai dan cuma yang tahu itu China gitu ya. Nah, kalau sekarang enggak, apapun yang kita butuhkan itu insya Allah ada di marketplace. Nah, tentang esen itu secara kimia itu sebenarnya alami loh, alami. Sama dengan vitamin C. Vitamin C yang ada di Vitamin misalnya 500 mg itu alami atau sintetis itu Bu?
bahannya alami, tetapi pembuatannya pabrik. Ya. Kalau mau berpandangan begitu kan ya, itu adalah bahan alami. Ya. Yang sintetis itu adalah diproses di labor menghasilkan zat yang memang selama ini nggak ada di alam. Nah, itu banyak di obat-obatan banyak. Ambil background kan di farmasi Bu ya, apoteker. Jadi insyaallah itu banyak sekali, bahkan menjadi sebuah prestasi bagi teman-teman itu kalau bisa membuat senyawa obat baru. Nah, itu mahal sekali, Pak. Jadi yang dimaksud oleh sintetis itu adalah bahan yang maksudnya zatnya ya, bukan prosesnya, zatnya yang sintetis itu bahan yang selama ini tidak ada di alam dibuat. Nah, itu yang sintetis. Tapi kalau mau memandang vitamin C itu adalah bahan alami, cuma pembuatannya melalui pabrikasi. Nah, banyak esen-esen sekarang, Perisa namanya sekarang Ibu ya, esen Perisa. Perisa sekarang yang merek Tofeco itu Puisi sebentar ya, Pak. iya silakan. Oke, silakan. Insyaallah pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Iya silakan. Minta nomor ini Bu Rika berapa nomornya? Nanti Ibu Di masukkan situ ke aja. ini ya, grup itu. Minta Masukin tolong aja masukkan. ke Ibu dulu nanti Ibu. Enggak, grup ada IKM Bukit Tinggi. Oh, iya. Nah, itu kalau ada pelatihan kan bisa tahu informasi nanti itu. Iya. Selama kok di mana aku pasarnya Bu Rika? Online produksi tiap hari. Insya Allah Bu, karena di alamat angka swalayan kan, alhamdulillah Lancar. diproduksi tadi. Lancar ada di Surabaya. Alhamdulillah. Nah, Di mana di Mas Andi? di Mas itu Budiman, tuh hoki, Oke. gadui. Oh, nanti udah lancar. Iya lain. Alhamdulillah. Ibu ikan dulu Ibu ya. Iya. Ibu anak lang kok sampo ya. Iya. Anak ibu berarti ya? Oh, muda? Beda ya? Oh, itu langkah. Oh. Jadi di komplek itu lah bantu anak Pak. Iya, iya. Itu RW-nya. Oh, biar Bu RW Ibu ya. Ya, oke. Oke. Jadi kalau pemakaian bahan-bahan itu juga sesuai dengan si konsumen kita Ibu. Ya, seperti itu. Kalau konsumen kita middle low itu tadi, itu mungkin penambahan esen yang mungkin agak kentara pun mereka nggak begitu sensitif, nggak diterimanya gitu ya. Tetapi kalau untuk orang yang apa ya, intelektual biasanya mereka tidak suka yang sintetis, yang kimiawi ya, apa. Nah, yang apa mecin nah, kayak gitu ya. Dan kesukaan si konsumen ini harus kita catat Ibu. Anak-anak sekarang walaupun mereka suka yang ini, tetapi mereka nggak suka yang ini, yang mecin ya. Kalau seandainya dia sudah makan itu merasa gerah badannya gitu ya, lameh badannya, ini nggak mau itu. Tapi kalau seandainya sudah makan itu mereka itu seger dia misalnya, nah itu dia bisa repeat order kayak gitu. Jadi hati-hati tentang pemakaian bahan-bahan tambahan juga, dan itu semuanya harus kita orientasikan untuk demi si konsumen itu tadi. Kita harus paham banget itu tentang konsumen itu. Oke, cukup sementara Ibu. Kopi. Ini mungkin sedikit tambahannya kali ya. Kalau stikernya tadi sih kan udah pergi ya. Stikernya, kok bisa Iya, stiker itu lebih besar? Oh, karena ini kan produknya mahal. Jadi kalau kesannya yang kecil, kalau kecil seperti itu kan kesannya murah jadinya. Kalau lihat dari apa stikernya tuh warnanya juga, kalau bisa warna itu kan kalau makanan ini warna itu enggak ejreng lah. Terus nampak gitu. Jadi apa itu logo-logo seperti halal nggak nampak sama orang pasti melihat halal dulu. Pasti orang melihat ini PRT-nya udah ada apa belum, ini halalnya udah ada apa belum gitu kan. Jadi harus diperbesarkan logo tadi itu. Kok bisa kan stiker itu nggak lebih besar. Jadi seimbang dengan harganya kan lumayan nih mahal. Kemudian apa namanya stiker seperti itu tuh
kesannya murah jadinya. Iya. Murah produk tuh jadinya tuh. Diperbesar ya Bu. Iya kalau bisa gitu. Memang mahal sih kalau stikernya nggak besar tuh mahal harganya. Tapi kan Kan gini kan nama HP-nya nih. iya. Ada pesannya. Apa namanya tuh dengan mahal harganya ini kan seimbang dengan stikernya. Nah, kalau di besar stiker memang nggak mahal, bisa 800 gitu kan harganya. Tapi kan harganya kan mahal juga gitu kan. Jadi seimbang lah. Kalau seperti ini kesannya itu kan agak murah kesannya tuh gitu, dan walaupun dia mahal kan bergizi, tapi karena stikernya seadanya seperti itu, warna juga seperti itu gitu kan, di terkesan ini produknya itu gitu nggak mendukung jadinya. Oh ini Kalau dilihat. salon Pak Sarif. Kalian ya Salon ya. sama Nes dengan ini Ibu maaf Bu. Ya Ibu, Ini kecantikan. kecantikan ya, Iya. Bu yang ini skincare ya Bu ya. Bu Pengen ya. oh pengen ya gitu ya. Dulu pernah ya. jalan Iya. jalan skincare. Begitu ya. Aku dulu di skincare selama 3 tahun ada Bu. Aku kan di apotek, terus katanya ada skincare gitu ya. Insyaallah paham juga tentang skincare. Tetapi kalau untuk kita produksi ya produk-produk kecantikan gitu, kita harus larinya ke bukan pemakaian bahan-bahan kosmetik ini ya, kosmetik pabrik, sebab itu ada izinnya. Makanya kita harus larikan ke bahan-bahan alami ya, bahan alami. Nah kecantikan itu sebenarnya kalau mau mencari itu mekanismenya sederhana loh Bu. Mekanismenya sederhana kalau di wajah ya. Itu wajah itu dilukai mikro ya, dikasih stresor mikro gitu ya. Baik itu stresor itu mekanik kayak butiran mutiara gitu ya. Apa tuh? Scrub ya, scrub. Ataupun peeling ya, pengangkatan itu. Ataupun yang di krim malam krim siang itu yang asam retinoid itu prinsipnya sama saja. Baik itu di scrub, maksudnya dilukai mikro itu sebenarnya dengan butiran mutiara katanya begitu lah ya. Nah, atau itu kan secara mekanik begitu ya, dilukai mikro, ataupun secara kimiawi dikelupaskan itu dengan asam retinoid namanya itu, sehingga dia itu meradang wajah itu. Juga ada yang meset juga ya, sampai meradang memang mikro. Nah kalau di skincare gitu kan di peeling gitu, mas. Terus nanti kan merah tuh ya. Kalau seandainya nggak dipakai itu skincare gitu kan kayak udang rebus katanya begitu ya. Sebenarnya alamiahnya begitu, diradangkan, tetapi ditambahkan zat yang anti radang juga. Jadi 2 jenis itu kerja ini. Dan itu Abu pikir tidak begitu bijak mungkin lah ya. Tetapi kalau menurut Abu, kita pakai bahan-bahan alami saja juga banyak kok, sangat banyak. Terutama saya kalau untuk bedak ataupun untuk ini zat-zat yang ini dia itu kayak umbi-umbi gitu, umbi kentang ya, bengkuang kayak gitu. Terus yang kemarin tuh umbi yang harganya mahal ini yang ke Jepang itu ekspornya gitu Pak. Nah umbi itu getahnya itu sifatnya secara dia masuk itu ke dalam pori-pori, maksudnya dalam meresap ke kulit itu, nanti dia itu kan mikro juga meradangkan dia itu. Prinsipnya sama saja. Apakah diradangkan dengan mikro butiran mutiara katanya begitu ya? Pasir aja juga bisa tuh kayak gitulah kira-kira. Kalau pasir kan tajam nah kayak gitu. Nah sesudah diradangkan itu nanti kan agak bengkak itu ya, secara mikro nih ya, ini mekanismenya. Mekanisme medisnya dulu ya, bengkak itu secara mikro nanti agak kenceng dia, dan keriput-keriput juga berkurang gitu ya.
Nah itu mekanismenya. Itu bisa di-create dengan bahan alamiah bisa. Ya. Oke, Ibu, kayaknya kalau seandainya pertemuan ke depan kita bedah Tirarga ini hebat loh Ibu. Tirarga ibu. Oh iya, Ibu menantu Ibu. Anak. Oh beda lagi Tirarga. Ati ini produknya mana Ati? Oh itu ya? Iya. Oh Tirarga juga? Oh berarti kan yang jualin ya? Yang punya ibu Tirarga. Jadi yang jualin banyak ibu? Yang jualin banyak. Ajak siapa? Oh. Yang menantu Ibu siapa? Ipo. Ipo ya. Iya, ajak juga Ibu. Insyaallah. Oke, mungkin pertemuan ke depannya Bu ya, insyaallah. Jadi kalau Ambo mencari secara farmasi Bu, ya di farmasi itu kan ada apa ya? Ada satu hal yang dipelajari itu stabilitas obat Bu. Nah, Ambo mencari ya. Kita kalau dulu lemahnya di bahan-bahan Bu ya. Sekarang alhamdulillah kita berkreasi apapun sekarang dengan bahan-bahan udah bisa lah ya. Kita beli online. Nah sekarang salah satu yang sangat kita kekurangan kelemahan itu adalah di stabilitas produk Bu. Stabilitas produk mungkin kita akan membicarakannya dengan satu tema ini ya. Bahasan satu bab ini stabilitas produk UMKM. Nah stabilitas produk itu kan akan rusak dengan cahaya matahari ya, kelembaban, mikroorganisme, terus oksidasi. Secara umum 4 itu aja. Ya. Nah itu harus kita protek semuanya Bu. Kalau dalam pandangan pabrik ini wajib di aluminium foil nih Bu. Kalau enggak lama-lama ini buram dia. Buram pucet je. Oh itulah sanggup juga gitu. Gitu. Ya. Kalau seandainya putarannya cepat itu sih nggak masalah. Tapi kalau putarannya lebih dari 1 bulan 2 bulan itu tambah tersisi lagi. Begitu. Itu kelemahan produk UMKM Bro. Juga kalau menyarankan itu kalau apa buat kopi itu udara di dalam itu saat kita menggiling gitu, menggindernya itu udah diganti udaranya dengan CO2 Bu. Ada yang memakai nitrogen, ada yang memakai CO2. CO2-nya ada, kita beli jualnya di sini ada. Biasanya kalau CO2 ini untuk soda-soda itu, air soda di kampung-kampung sekarang itu CO2. CO2 itu. Belinya di belokan yang distributor distributor gas-gas itu di belokan Panorama itu. Nah itu dimasukkan murah loh kok. Jadi satu kemasan ini paling modalnya 50 atau 100 rupiah lah kalau seandainya nggak terlalu sempurna ya. Maksudnya banyak yang terbang gitu. Jadi sehingga udaranya itu kelembabannya tidak ada ya, kecuali gorengnya masih lembab ya. Terus oksigennya tidak ada. Nah oksigen ini kan membuat oksidasi dia. Maksudnya api ya. Kalau ada minyak dalam tuh jadi tengik lama-lama. Ditambah pula nanti cahaya kan. Nah, tambah pula nanti kurang berhasil jadi spora-sporanya bisa berkembang juga, tambah pula kelembaban. Nah intinya di situ stabilitas produk. Nanti kita bahas bisa dan kita bisa buat alatnya Bu. Sederhana kok insyaallah. Cuma di Indonesia ini kan gitu lah Ibu ya. Perhatian pemerintah terhadap rakyat ini kan bisa dikatakan sangat minim lah. Mereka nggak care lah kayak kita marah sebenarnya semua pemerintah ini. Ya. Marah Ibu ya. Marah. Betul-betul. Iya. Benar. Pembangunan masyarakat itu nggak ada Pak. Nggak ada. Makanya kreasinya juga nggak ada. Mereka nggak kerja Pak. Pelatihan tuh Pak, itu memotong Bapak untuk kerja sebentar ya Pak. Dikumpulkan UMKM misalnya 20 pelatihan di hotel tuh kebanyakan, terus cuma 2 hari 3 hari mengejar tanda tangan tuh foto tuh akhirnya nggak ada habis kan itu sih Lepas Dep- banyak. Tapi amplop 3 kali 150 ya. dari 2 hari hasilnya banyak. Kenapa itu terjadi? Karena mereka nggak paham tentang UMKM Ibu. Dia duduk di situ tuh nggak paham Pak. Iya. Yang duduk di situ dan dinas sendiri nggak paham Ibu. Betul. Nggak paham mereka.
mungkin paham Yang Bu, menjalankan. kalau Iya, paham lagi kita lagi. Insya Allah kita lebih paham loh Bu. Tuh, dia pahamnya amplopnya Tapi Mak. tapi nanti kalau kecilnya memang kalau memang mereka nggak paham loh Bu. Benar. Tetapi Bapak Ibu ya, sekarang dibandingkan zaman dahulu ya, kan ini kan nggak terlepas dari kapitalisme yang masuk Indonesia ya Bu. Ya. Sekarang alhamdulillah udah banyak perubahan ya Bu. Walaupun memang konsep maksudnya apa ya, idealnya belum sempurna ya, tetapi niatnya sudah ada 3 tahun terakhir kan Bu ya. Nah, udah ada niatnya itu. Makanya di masing-masing dinas itu kan ada tuh galeri UMKM gitu kan ya, ada lemari UMKM gitu ya. Terus ada pinjaman-pinjaman untuk UMKM, terus ada kalau ada kegiatan kemasyarakatan mereka ke UMKM gitu. Alhamdulillah itu kan 3 tahun 4 tahun terakhir begitu ya. Nah, kalau dulu kan nggak ada sama sekali secara umum begitu ya. Dahulu kalau zaman dahulu sebenarnya kita kan apa ya, lama banget lah Wak kan membeli es krim saya nggak pandai. Masa es krim yang dari Eropa tuh sampai ke situ sih kan. Tapi alhamdulillah sekarang kan mesin-mesin es krim sekarang udah banyak yang portable begitu kan. Mesin-mesin juga, mesin-mesin kupas bawang yang 1 juta, 1,5 juta kan banyak sekarang. Artinya untuk mekanisasi UMKM sekarang sudah sangat terbantu. Kita memang sepakat ya satu pandangan bahwa kita tidak banyak berharap dari pemerintahan, tetapi kita bisa ngerjain pemerintah. Oke, kita masuk sesi 3 ya, ngerjain pemerintah. Oke. Akai lo begitu Bu ya. Oke. Ibu-ibu untuk ke depan Abu menyarankan gitu ya. Kita apa ya? Kita berjuang juga, berusaha juga mendapatkan fasilitas-fasilitas pemerintah. Ini salah satu tujuannya. Selain kita memang kita bekerja bersama-sama, ada usaha bersama kita, ada objek kita bermedia bersama. Nah, untuk ke depan itu supaya kita bisa mengakses pemerintah, kita bisa dapat fasilitas kalau ada stand-stand pemerintah, ada pokir-pokir pemerintah, ada program-program pemerintah. Nah, karena kita yang paham tentang UMKM adalah kita, insya Allah gitu ya, makanya kita akalin pemerintah ini. Caranya tadi itu kan di dalam grup Abo share, kita bagusnya Abo mengusulkan kita buat legal standing badan hukum koperasi. Nanti ada koperasi, terus nanti kita bisa mengakses anggaran pemerintahan. Setuju Bu ya? Nah, secara umum kita kuliner ya. Ada ya apa kuliner ya sebenarnya. Nah, mungkin karena kita banyak kuliner, kita tapi yang bukan kuliner tetap ya. Maksudnya ini untuk kita untuk project kita mengakses ini ya. Banyak yang kuliner. Nah, kita buat sebuah usaha yang melibatkan kita bersama dalam satu unit usaha bersama kuliner. Kalau kita banyak skincare atau kosmetik, salon dan sebagainya, kita buat juga unit usaha bersama yang berhubungan langsung dengan kosmetik misalnya. Begitu. Nah, karena kita banyak kuliner di sini, bisa saja kita membuat proyek itu. Kalau sekarang kan pemasaran dari kuliner itu, kalau yang kuliner masakan jadi gitu langsung ya, itu kan berupa food court gitu ya, kayak stasiun Lampung itu. Kita aja misinya, kita buat lecek, kayak gitu. Misal ya, kita buat proposalnya, kita lihat kita sewa tanah bolas lah, buat siko food court kayak gitu. Salah satu ide. Nah, di situ nanti kita dan ini Bu ya, maksudnya sebelumnya Bu ini Abo kemukakan bahwa itu cuma fasilitas ya, bukan tujuan kita Bu ya. Fasilitas kita untuk berkembang, untuk bersama-sama begitu saya. Bukan tujuan kita. Sesudah seandainya kita dapat fasilitas food court saya secara 27 juta misalnya. Kalau pokirnya Bu Eva di provinsi Bu ya, pokirnya itu kan 6,5 miliar.
250 jutanya barangnya lah gitu. Sayangnya Pak Sari ini Benar loh Bu, benar sebenarnya. Ya benar. Program lain banyak tapi Ya kalau seandainya kita punya apa ya, punya kuliner yang sama, itu dibuatkan dapur bersamanya supaya efisien, supaya tenaga kerjanya juga terlatih bersama dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita buat merancang nih, ini bukan berarti kita cari tempat yang mungkin yang ada pemandangannya kalau ada gitu kan ya, tapi aksesnya bagus, kayak gitu-gitu ya. Enggak terlepas di Bukit Api. Tapi itu berdasarkan kelayakan lah nanti. Nah, misalnya kita majukan proposal 250, terus kita buatkan food court di sini misalnya kan. Nah, food courtnya kita tentukan juga. Misalnya kita lihat food courtnya stasiun tuh Bu ya, stasiun Lambuang. Dibandingkan food courtnya yang di belakang stasiun Lambuang, yang depan di belakang Mubarak itu, ya simpang itu beda kan Bu ya? Nggak mati itu loh ya. Ramai juga kan. Nah, kenapa begitu? Karena memang secara umum saya lihat pasarnya beda. Kalau stasiun Lambuang yang dibuat Pak Wali Kota ini kan pasarnya itu keluarga, orang wisatawan kayak gitu ya. Tetapi kalau yang food court yang di simpang Tengah Sawah itu anak muda dia. Gitu. Berbeda itu nanti bisa kita setting lah nanti ya kita. Oke. Kalau Ibu berkenan begitu ya, bersama-sama kita bangun. Kita awali dengan membuat legal standingnya, badan hukumnya dulu. Ibu-ibu, kalau seandainya Ibu setuju ya, itu kita buat mungkin beberapa bulan ini, sebab untuk kita diterima oleh pemerintahan itu kita harus berjalan 1 tahun. Koperasi kita itu harus berjalan 1 tahun. Kalau seandainya di Maret besok, Februari besok itu proposal kita masuk, itu cairnya itu kan di setahun ke depan. Di pemerintahan kan gitu Bu ya. Dibahas-bahasnya. Misalnya di tahun 2025 nih besok ya. Masuk proposal kita nih. Itu kan digodoknya. Dipelajari dan sebagainya lah, dimasukkannya dalam anggaran. Dalam anggaran tahun 2026. Nah, kayak gitu. Kalau seandainya kita bersama, kenapa tidak ya Bu ya? Kan tidak rugi ya Bu. Kan, artinya bisa kita siasati. Kita aja Bu. Artinya gini, supaya anggaran pemerintahan itu insya Allah akan lebih tepat untuk pengembangan UMKM Ibu. Sebab proposal itu berasal dari kita. Untuk pengembangan kita. Mereka alihkan itu nanti ininya pokil mereka dibandingkan nginap 3 hari di situ itu mahal itu loh Bu. Ya sekali pertemuan aja bisa 200 juta itu. Nah, iya deh. Kalau di hotel ya. Ya karena apa ya? Itulah Indonesia zaman sekarang. Makanya kita berubah dari situ insyaallah. Setuju Bu ya? Oke. Nah, kalau setuju, kita lengkapi jadi 20 orang bertanya minimal Bu. Peraturan sekarang itu perundangannya untuk koperasi itu minimal 20 orang. Ya. Nanti kita kalau mau saran, karena 20 orang itu kan sebenarnya terlalu ramai juga. Ya, idealnya satu kelompok bisnis ini, satu kelompok mentoring bisnis ini Bu namanya, itu memang 10 Bu, 10, 12 berapa mungkin realisasinya 9, 8 kayak gitu. Kalau 20 ini nanti enggak ini. Tetapi perundangan mengharuskan kita 20 ya. Nah, untuk itu mungkin kita siasati, kalau bukan kita siasat jahat enggak ya. Kita akalin gitu lah ya. Mungkin kita daftarkan teman-teman yang lain tapi anggota utamanya kita kayak gitu ya. Nah, mungkin Umur ada Pak? ya. Batas umur
Nggak ada. Berharap ibu-ibu, ini kan kita bersama ya. Insya Allah kan banyak yang kita dapatkan di sini, baik itu ilmu, pengalaman dan semuanya lah, pandangan-pandangan, konsepnya. Nah itu kita telurkan, kita turunkan juga kepada anak-anak kita. Ya, sebab bisnis ini sebenarnya idealnya dari SMP itu udah harus ada mindset bisnisnya. Sebagaimana kesehatan Bu ya. Sebagaimana kesehatan itu dari SMP itu udah paham ya, itu sehat atau tidak sehat, kayak gitu. Supaya di tamat SMA, kalau seandainya tidak lanjutkan kuliah, itu udah punya konsep bagaimana membangun bisnis itu. Jadi tidak hilang akal gitu ya. Ada kreasi, walaupun nanti dalam berkreasi bisnis ini bukanlah gampang. Tapi kreasi dalam bisnis, dalam berbisnis ini apa? Bangun jatuh, bangun dan jatuh gitu. Enggak gampang memang, enggak gampang. Nah untuk itu harus membekali dirinya itu dari SMP sebenarnya. Harus dari SMP ini pelajaran SMP sebenarnya ini Bu. Ya, benar. Di luar ini pelajaran SMP dia, di sini ini pelajaran SMP dia. Jadi ini kan pandangan bahwa ya itu tadi dasar-dasar apa ya? Kalau Mbak mengatakan itu tadi, ya konstruksi bisnis ya, ada pondasinya, ada tiangnya, ada jendelanya, ada listriknya. Di sini nampaknya ini. Ya semia. Benar. Dan itu harusnya kita kembangkan terus ya, kita ingat. Oke, kayaknya udah 11:30 Ibu ya, kita siap-siap Jumatan juga ya insyaallah. Oh ya, untuk itu kita lengkapi jadi 20 ya. Mungkin Bu Las bagaimana ini ya, bagaimana teknisnya. Oh ya ketua Ibu kita Bu E ya. Iya, mudah ya. Yang mudah sih insyaallah. Terus untuk penambahan ini kita bagusnya dari bersama ya, maksudnya nanti kalau gue kita tambahkan, mungkin dari kita tambahin, iya diusulin musim tambah surang lain, dari gue tambah surang lain kayak gitu supaya adil ya gitu ya. Dan bisa juga ke depannya bisa dipahamkan ibu-ibu yang baru nambah kayak gitu kan ya, kami duluan Ibu. Gitu. Tapi intinya harus kita upload dari sekarang Ibu. Nanti itu kawan-kawan yang baru kita masuk itu, ampun ada P loh gitu kan gitu ya. Balas caranya gitu lah Bu ya. So kalau seandainya 20 orang kita terlalu ramai juga ntar Bu. Kalau seandainya kita buat bangun proposal food court kayak gitu misalnya ya, itu kan itu paling kalau daerahnya sebesar ini ya paling 15 booth. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kalau seandainya kita paksakan 20 itu terlalu ramai, bisa saja nanti kita tidak mengisi masing-masingnya, tetapi kita mungkin aja punya teman yang bisa mengisi juga. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kita bagi bootnya masing-masing, misalnya gitu kalau memang persetujuan begitu, atau tidak dibagi, atau kita masukin aja orang gitu kan ya, bisa saja. Tapi boot ini, food court ini usaha bersama. Ya, bukan harus kita yang punya produk yang kita jualan, bukan harus begitu, tapi yang bisnis. Jadi bisnis kita itu bisnis food court gitu ya. Sama halnya dengan yang di simpang tengah sawah itu bisnisnya food court, nanti orang dia masukin. Nah, orang nyewa ke kita koperasi kita, misalnya begitu ya. Nah, kalau kita yang nyewa itu mungkin lebih murah kayak gitu. Yang penting intinya adalah kita apa peluang yang kita bisa lakukan kita kejar. Kalau buki apinya kita buat lo brand buki api sabana, buki api lamo gitu ya, kayak gitu sama. Ya Bu, saya sakato gitu ya gitu. Oke, tentang ini kalau seandainya kita berbagi itu, kita perlu persiapkan dana juga Bu ya. Untuk koperasi itu kemarin Ambok membuat itu 3,5 juta.
Artinya gitu Bu, mungkin kita bayar 50.000 per bulan, 50.000 per bulan, sampai bulan kita selesai itu insya Allah. Kayak gitu. Kalau kurang-kurang apa itu minta kita boleh kita tambahkan. Tapi kalau kami minta 100% itu lama mana, iya kan iya kan sih. Gitu. Pokoknya progres lah gitu Bu ya, progres. Jadi apa mulai rancang proposal itu. Jadi kalau bisa Desember nanti terus lah ke badan hukum nanti setahun ke depan baru Allah siap gitu Bu insya Allah. Nah kalau Allah badan hukum itu nanti Allah bisa akses ke mana saja bisa, ke kelurahan kemana ada BUMN dan semuanya bisa insya Allah. Pokoknya kita ada badan hukum kita ada. Nanti kasih tahu sama iya aja, jadi nanti kasih tahu sama mereka nanti. Iya iya. Nanti Ya. ada cepat nangkapnya gitu Pak. Iya, Kalau itu iya. nangkapnya cepat juga, nanti jualnya cepat juga. Sama cepat Bu ya. Iya kan nih? Iya. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkenan nambah ulangi lagi tadi bahwa fondasi dari semua bisnis, baik itu bisnisnya kecil ataupun besar, dan siapapun berbisnis dari Afrika sampai pula ke Afrika lagi gitu ya, dari timur putar ke bumi ini sampai lagi ke timur, itu prinsipnya sama ya. Nah prinsipnya adalah sedekah silaturahim. Selain itu membuka pintu rezeki dan sedekah kita, bagaimana kita memberikan bantuan kepada orang lain melalui produk kita. Nah, jadi dasarnya adalah itu, dan produk adalah bisa saja produk ini berubah-ubah loh. Seandainya konsumen kita berubah, kita harus merubah produk kita juga. Seandainya anak kita udah umur 12 tahun ya, kita juga harus merubah produk kita. Kayak gitu, sama lah dengan ibu-ibu di rumah tangga. Lebih tajamnya nanti mungkin lebih kita produk kita masing-masing kita bedah, insya Allah akan memberikan insight-insight baru kepada kita, dan mudah-mudahan kita bersama-sama juga untuk mengembangkannya. Apa kendala-kendala bisa kita berikan pandangan-pandangan, dan bahkan mungkin bisa kita memberikan bantuan-bantuan juga. Dan kedua, kita sepakat untuk memprogres, mulai kita merancang adanya usaha bersama kita insya Allah. Dan diawali untuk itu adalah kita butuh badan hukum, legal standing. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dan yambo. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.